wujudmu. Yang terjadi kini, ku hanya rumah persinggahanmu. Di saat kau terluka dan di saat semuanya reda, kau menghilangkan begitu saja. Dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Begitu saja, begitu saja, begitu saja. Yuk lanjut, Ibu Ayu Ting Ting mau nyanyi lagu apa? Asik. Iya, silakan penyanyi High Scoop. High Scoop. Yang habis pulang sekolah. Sekolah di Jepang nih kayaknya nih. Menuju weekend Rabu. Jalan mundur ketabrak kayu. Gak bisa tidur kepikiran Bu Ayu. Standar. Makanya ke rumah biar bisa tidur. Oh iya benar. Sayang, kamu tahu nggak, kamu kayak anak SMA. Masa Berarti sih? kamu muda banget ya kelihatannya Iya yuk, ya. beneran. Lu pas masuk gol dalam batu gol. Iya, gue pikir kayak anak SMA habis acara di sekolah Iya. gitu. Pas dia masuk nih.
Kayak anak sekolah. Hah? Nggak naik kelas 30 tahun. Astagfirullahaladzim. Coya. Wendy kalau Kamu habis dari sekolahnya Bilkis sayang? Iya tadi habis ngontrol sekolah lagi. Asik. Kalau nggak Halo. mandor. Apaan? Man, oleh-oleh lu mana nggak nyampe-nyampe. Ngerti tanggal 4 nggak gue tembok sepatu loh? Tanggal 4. Sekarang tanggal berapa? Masih lama, Ben. Masih lama. Sabar. Lama banget ya. Ya lama lah, kamu cepet lo ngomong sama yang punya kalender. Suruh ngajuin. Sabar, sabar. Sayang celana kamu kayak takut keinjak deh. Emang gitu. Ya aku hari ini mau ada press conference sama wanita-wanita survive cancer. Wow. Namanya Pita Pink. Jadi makanya aku pakai baju pink. Pakai bajunya pink. Iya, gitu. Tapi keren sayang kamu bikin sendiri. Enggak, Aan yang buat. bukan aku. Kalau bisa Anak ini kan di putih. sini kepenuhan, taruh di sini dong. Iya. Oh boleh pakai aksesoris Oma. Pakai bunga. Pakai bunga iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal tempel pakai paku payung ya. Idenya gimana idenya? Terima kasih untuk Insert. Semalam aku mendapatkan penghargaan dari Insert. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Satu Congratulations. host Brownies dapat penghargaan. Coba kita lihat Iya, tayangannya thank ya. you Ini dia. Insert. Favorite Social Celebrity Award. Dan pemenangnya adalah Ivan Gunawan. Kak Igun. Selamat Kak Igun. Thank you so much for the inspiration. Wah. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pastinya Kak Igun, karena Kak Igun ini sangat menginspirasi banyak orang. Kak Igun nggak lelah-lelah gencar melakukan misi kemanusiaan. Dan pada April lalu Kak Igun ini meresmikan masjid di Uganda. Dan saat ini juga berperan sebagai donatur untuk pembangunan masjid di Jepang, betul ya Kak Igun ya? Sayang itu penghargaan apa sih? Ah? Penghargaannya apa? Oke, gue penghargaan pertama. Oh. Kata hostnya malam ini Ya emang lu spesial. nanya. Gue mau ke pertama pasti di acara. Aduh random kayak kita nggak tahu aja deh sayang. Gue pengen cerita. Apa? Gue ceritain gak sih? Hah? Ya udah apa? Gue bakal main film. Gue bakal segera dapat botol air minum ada tulisan nama gue. Benar. Kapan? Hah? Apa judulnya? Kok tuh gendut barangan lo? Ini filmnya, boleh cerita gak sih? Gak apa-apa lah. Jangan dulu deh Hei, pokoknya. lo nggak justru maksudnya gini. Film apa yang lainnya? Film drama. Oh drama. Jadi ini diambil dari film series drama terkenal Korea. Udah cukup. Berapa? Gua ntar syuting. Lu mau nggak jadi asisten gue? Hah? Nggak, maksudnya kamu gini. keren loh, dari Korea loh. Keren kan? Iya, nanti- ini ceritanya dari Korea. Jadi nanti, Kita apa ya? Iya. jadi nanti Tahu, pasti tahu. Korea di Utara. film. Kok Korea Utara? Lu pada bikin baju dong buat datang premier. Ya! Enggak, maksud gue gini. Ternyata main film Nanti- tuh honornya gede ya. Gue kalau udah habis film ini kayaknya gue kayak Brownies kayaknya mikir-mikir ya. Gak mungkin. Deh, nggak mungkin. Gak mungkin. Nah, udah nggak Oma mungkin. kalau reading gitu tuh gimana sih reading? Iya, Reading. pakai- Gua ada pakai- jual reading badingding. Pakai jaket yang tebal. Oh, dingin? Iya, pakai selimut, bawa bantal, lu tidur di situ. Iya. Aku cuma pesan sama kamu. Kamu Ya. kan orangnya bosenan. Ya. Jangan sampai ntar produksi film udah semangat. Ya. Kamu di tengah jalan kamu mudi, kamu capek, Oh, kamu tabokin, tinggalin. Yu. Oh Nggak enggak boleh. sayang, ini karena Nggak aku boleh, karena ya? gini di film itu tuh aku Kamu peran utama. penting. Iya. Enggak, gini. Pokoknya nanti, kok jangan spoiler ya, justru kasih tahu dia nonton. Dikasih dulu di awal, Iya, ya kan? pokoknya- lu makanya jangan boros ntar nonton bioskop ya. Ya. Nanti kalian semua bisa nonton pokoknya di YouTube kan. Kok di Ini YouTube? semuanya,
Ini bukan Haji Igun, beda. Kan aku, Film kampung. kan aku sewa satu studio nonton. Ah, lu yang bener. Udah amat ya, udah nggak Sedih, usah. sedih sayang. Aku pas baca aja pas Kan ada. belum main udah sedih aja. Ini sedih, ada sedih. Oh, ini Kamu ya, bisa emang nangis. ini ceritanya agak-agak relate sama kisah hidup kamu. Jangan yuk. Nih pansos-pansosin jangan yuk. Ya, kalau ini kisahnya kalau nggak relate sama kisah hidup kamu, kalau nggak kisah hidup kamu, ya. Ya. Kapan Nanti mulai kita tunggu syuting ya. kapan? Kita Desember. Desember. Udah mulai reading. Keren. Aduh, dapat skrip, Wendy. Iya. Kak, kamu Berapa banyak scene? nggak Berapa dapat scene? Banyak. Waktu itu juga dapat skrip tapi perannya mati satu biji doang. Ya, ini gua nggak mati. Banyak Kak. Ya kan, lu lihat di mobil gua ada skrip kan? Ya! Film apaan lo? Apaan lu? Pokoknya nanti perang kalian semua jangan kolosal. lupa. Jadi kalau misalnya mau ada reka adegan acting boleh buat gue latihan aja, Oma. Iya, iya. Maksudnya buat gue latihan. Akhirnya nyampe juga omongannya. Iya, akhirnya PH. ada produser juga yang punya duit. Iya, bener. Nah pokoknya jangan lupa nanti Igun saksikan Ini udah nggak filmnya. nego, tinggal kontrak. Iya. Udah nggak nego. Saksikan pokoknya filmnya Igun untuk Jangan dipromoin, nanti aja gue duduk di sini. Ya, ini aku berperan. bilang, Kamu jangan terlalu kayak gitu, ntar sekarang kamu gila. Apa-apa udah nanggung gila aja sayang. Ntar gue di sini, Iya. Ayu di sini, Wendy di sini, lo di sini. Nah di sini lo pakai siapa kayak yang figuran-figuran? Iya. Sini, karena kan gue bintang tamu pemain utamanya. Ya, gue di sini. Ayo. pokoknya gue bangga akhirnya Jangan bangga dulu orang belum syuting. akhirnya Shrek juga bikin versi Indonesia. Pokoknya keren ya. Untuk itu tapi Aduh, kok udah mulai sedih? Kayaknya belum syuting deh. tapi boleh loh untuk produser nanti. Nggak bisa. Aku kenalin ada yang lebih murah lagi lebih lucu dari Inta. Aku kenalin ya kalau mau. Ini kan filmnya drama kan, bukan komedi bukan kan. lucu. Iya. Gila, kamu serius dong Dia sayang. serius. Keren. Film Umi Aminah bukan? Umi Aminah. Bukan. Dede. Kamu kayaknya bukan dapat botol yang segini, Wen. Dia mah. Galon. Toren. Oh, toren. Biar panjang, Kak. Ntar pokoknya pesan aku, kalau misalnya sampai aku posting ntar nge-like ya. Ntar gini, semangat Gun. Ya! Bukan Gugi, tadinya gue kan udah nahan-nahan, gue gak mau cerita. Ih, apaan sih? Udah kamu jangan terlalu banyak cerita atau diomelin. So hihi lo, jeding lo so lo. Judul hari ini. Bisa nggak kalau misalnya pas ada tulisan gue tulisannya bukan host tapi aktor? Di bawah sini. Satu ya. Baru satu, syuting juga belum. Satu. Syuting Udah juga jadi belum. syuting ya udah begini. Jadi syuting. Terap. Gue bakar studio. Lo bakar studio gara-gara gak diajak syuting. Yuk fokus ya. Pokoknya sekarang urusannya So berisik banget sih Judul hari ini. Ya. Oke, dari gua ya. Adalah Ricky. Ricky. Salah. Makin kenceng. Suka mau ide sendiri. Drop. Suka mau ide Oh, sendiri. gue terlalu kayak natural ya. Kesel. Ayo. Judul hari ini. Judulnya adalah. Batuk. Baru Gak apa-apa katanya Kopiting nggak terlalu ganas. Lagi. Judul hari ini. Judulnya adalah. Ricky. Maksudnya apaan sih? Ini semuanya namanya yang didatang namanya Ricky. Iyalah. Kita Kok kedatangan bisa Ricky. tepat sih? Peran gue di film namanya Ricky. Aduh. Dari mana sih orang lu Emon? Dari mana Jangan ceritanya terlalu lu? stres. Syuting juga belum. Kita kedatangan Ricky. Kasih minta Mbak Medi jadwal buat gue promo ya. Sayang, aku ngeri kamu terlalu kayak begini, ntar kamu kena gangguan mental sebelum syuting. Udah. Udah nggak mental mah udah mental udah. Iya. Apa Minggu, ngapain? Dia nggak ada Minggu. Ya.
Kita kedatangan Banyak Ricky. brownies. Iya. Kita kedatangan Ricky yang sedang khawatir mengenai kondisi anak tercintanya. Ini dia Ricky Perdana. Masih masuk. Aku ada artikel buat Ricky Perdana. Apa artikelnya? Silakan. Anak Ricky Perdana jatuh dari lantai 2. Begini kondisi terbarunya usai alami patah tulang. Aduh. Di mana, Mana sih, Ki? Ki? Di rumah Kak Igun, di rumah. Oh, di rumah. Ya, Jatuh. jatuh dari lantai 2, tingginya 3,5 meter. Tapi jatuhnya tuh tidak melalui tangga, tapi langsung ke lantai. Enggak, emang lagi ngapain, Ki? Kan Ricky tuh hari Jumat tuh ingat banget tanggal 15 September kemarin tuh baru pulang karena ada mama dari dari Bandung datang. Nyampe rumah biasa karena nyetir nggak pegang HP. Jadi nyampe rumah Ricky tuh pegang HP. Nah istri karena lagi hamil tiduran di depan TV begitu. Nah anak emang jadwalnya mandi 4:30 kayak Gun. Simbanya mandiin. Nah dia mandi biasanya tuh bawa mainan-mainannya dia. Ketika udah selesai dibajuin kan di kamar mandi tuh ada tangga tuh, biasanya pintunya ketutup, ini kebuka. Begitu dia habis dibajuin, Simbanya ngerapin mainan-mainan dia di... Dia gelinding. Iya, dia jatuh. Anak yang umur berapa, Ki? Anak nomor 2 tahun. Aduh. Ki mah kenapa Tapi kondisinya gimana sekarang? Ya itu karena ada patah, terus di alisnya sini retak, terus matanya kemarin sempat bengkak yang sebelah kiri. Memar. Alhamdulillah sih kalau untuk matanya Allah masih jaga gitu kayak gitu. Tapi yang lagi diobatin untuk hari ini jam 2 janjian sama dokternya itu untuk sarafnya. Kalau sarafnya ini nggak ada apa-apa, tinggal kita untuk pengobatan yang patahnya karena digips gitu. Ya, karena mungkin kalau anak umur segitu dia nggak bisa cerita yang ini sakit, Pak, yang ini sakit ya gitu ya. Nah, makanya begitu kemarin tuh kejadian itu hari Jumat sore, lagi macet orang mau pulang, hujan pula. Jadi bingung menghadapin keadaan tuh, ini nyari rumah sakit yang harus ada MRI-nya, yang ada ronsennya, dan itu lagi macet banget. Ada yang nyuruh ke sana ke sini, tapi kan begitu lihat bos nggak mungkin karena begitu nelfon dokter yang biasa periksa anak, Pak Riki ini mendingan cari rumah sakit yang paling dekat, tapi yang ada MRI sama CT scan. Berarti pas jatuh tuh memang anak langsung nangis tuh? Nangis. Pastilah. Alhamdulillahnya tuh kan banyak yang pas tahu kejadian tuh nanya kayak keluarga, itu muntah nggak, pingsan nggak kayak gitu. Tapi selama di perjalanan dia dipeluk sama istri, ya cuma bilang papi, mami sakit. Itu dengar dia ngomong begitu aja kayak gue aku udah kayak hilang, ya nyetir tuh udah, Hilang ya fokus Allah, ya? iya. Terus jadi sekarang posisi makin baju segala macam udah dirubah tuh, jangan di situ lagi deh. Iya, alhamdulillah sih sekarang ya mungkin karena dia sedikit trauma, jadi kalau ngeliat tangga itu dia agak jauh jadinya. Jadi dia udah agak jauh dan dalam ruangan kalau ngelihat, mohon maaf para perawat yang pakai masker gitu, dia udah takut aja. Udah takut. Jadi kayak kemarin kita periksa bawa ke dokter, dia udah teriak-teriak minta, papi, mami keluar nggak mau dia gitu. Oke, Ki, tapi berarti pada saat lagi panik ngelihat anak gitu, apa yang ada di pikiran lo? Gimana ya Kak Ruben ya, aku tuh cuma kalau kita bilang nyawa kita tuh kehilangan separuh gitu. Aku cuma bisa bilang, ya Allah, aku percaya nih hari Jumat di saat asar sore menjelang maghrib itu adalah waktu yang terbaik untuk berdoa. Jadi selama perjalanan menuju ke rumah sakit aku cuma bisa berdoa, ya Allah beri aku kesempatan untuk bisa melakukan yang terbaik untuk anak gitu. Itu nyari rumah sakit macet, nggak tahu kenapa di salah satu rumah sakit di daerah Cinere itu wes ngasih itu cuma 10 menit. Itulah langsung Ricky muter balik ngelewatin yang orang tuh ngantri macet, ngambil jalur kiri sampai yang ada supir truk tuh marah-marah. Ricky buka, Pak maaf Pak, anak saya lagi ini saya butuh waktu untuk kerja. Oh iya Pak silakan. Ya alhamdulillah. Oke, tapi setelah kejadian kemarin nih, kira-kira dari Ricky nih, ini kedepannya yang harus dilakukan secara cepat apalagi? Kan kaki nih sekarang ya? Ya, kalau yang kakinya alhamdulillah nggak apa-apa nih kan. Oke. Tangan sama yang karena dia nyanggah gitu kan? Iya, dia harus pakai apa itu ya, yang di kepalanya itu, sama mudah-mudahan hari ini kalau kontrol dari sarafnya tidak ada permasalahan, ya tinggal perbaikan di bagian yang patahnya aja, yang tangan aja gitu. Oke. Kita doanya. Jadi
akan lebih ekstra hati-hati semuanya gitu Betul, ya sekarang ya. betul. Aku ada artikel lagi buat Ricky, coba kita lihat artikelnya. Ricky Perdana tak menyalahkan siapapun atas jatuhnya sang anak, tegaskan dirinya yang lalai. Ya. Kalau keadaan begitu mau nyalain siapapun kan nggak nyelesain masalah kayak gitu. Kita mau marah sama mbaknya juga dia udah melakukan yang terbaik. Marah sama istri juga nggak guna karena kenapa dia lagi hamil. Saya juga nggak bisa nyalain dia juga. Jadi apapun yang terjadi di rumah itu emang udah jadi tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Dan saya pikir tadi udah secara pagarnya udah dipasang gitu. Ternyata dia jatuhnya tuh kalau kita turun tangga kan ada pegangan tuh kayak gini turunan. Nah ada besi. Nah di sela-sela besi itu dianya yang jatuh. Iya, dia nyelip di situ. Nyelip di situ. Jadi tangga itu udah ada pintunya, udah ada pintu besinya. Mungkin pas mbaknya naik nggak ketutup rapet. Oke. Jadi makanya kalau punya anak mungkin rumah dijadiin lebih safety lagi kali ya. Ya, betul. Kesannya ya. Yang ngakalinya mungkin pasang pintu lain lagi yang lebih sebelum pintu pagar kecil itu mendingan pasang yang lain lagi kali itu kan. Oke. Tapi yang bisa kamu terima ya setelah semuanya udah terjadi gitu. Ya, kita tuh kan pasti pengen berencana yang terbaik ya. Kayak se-safety apapun, sesibuk apapun, ya kalau kita untuk urusan sama anak kecil mah mendingan fokus lah gitu untuk kita perhatian. Sesibuk apapun orang tua yang lagi cari duit, buat teman-teman yang punya anak, pertolongan yang terbaik itu adalah pertolongan dari Allah gitu, dari Tuhan. Karena kalau kita percayain sama orang, yang ada begitu dia gagal, kita kecewa, takutnya nanti jadi bumerang buat kita emosi, akhirnya bukan jadi lebih baik, bakal ada masalah yang lebih Masalah baru lagi ya. masalah baru lagi gitu. Tapi sekarang akhirnya Ricky sama istri saling diskusi, ngobrol, nyemangatin. Ya. Ya karena pada saat sekarang ini kan kondisi istri lagi dalam keadaan hamil. Betul. Jadi Ricky hati-hati sekali juga dalam berbicara kata-kata takutnya malah menyinggung, Ya. berpengaruh sama babynya. Betul, karena kemarin itu begitu anak yang dimasuk ke ruang MRI itu yang saya gak bisa nahan lagi air mata sampai harus nangis karena ngelihat anak dia tidur, saya tidurin, begitu mau masuk MRI kan ditidurin tuh masuk ke yang kayak tabung begitu. Begitu tidurin dia bangun. Sedangkan istri lagi hamil kan nggak boleh deket ruangan itu kan. Iya, sinarnya. Nah begitu alhamdulillah dia tidur, saya cuma bisa doa, ya Allah kuatkan, kuatkan istri hamba karena apapun yang terjadi insya Allah hamba coba untuk ikhlas. Tapi kalaupun ada apa-apa yang terbaik yang tidak hamba inginkan terjadi, tolong kuatkanlah istri hamba gitu, seperti itu. Oke. Mungkin itu sih yang Ricky takutin karena dia lagi hamil kan, kehidupan juga berjalan harus berjalan langsung gitu. Oke. Nah, sekarang ini anak udah kembali lagi ceria ya. Aku Alhamdulillah. punya tayangannya dulu ini. Alhamdulillah. Rain, go away. Another day. Papi. Oke. Tapi katanya sebelum Zio sempat takut ditinggal, katanya sempat takut ditinggal sendiri. Iya, sejak dari ruangan itu kan kita bisa pulang ke rumah itu di hari Sabtu Kak. Sabtu, nah kita taruhlah dia di kamar. Dia udah mulai nggak mau dalam kamar. Jadi tiap kali itu dia masuk kamar tuh dia selalu teriak, nangis gitu. Jadi akhirnya kita kemarin coba bikin ruangan depan TV itu kasur buat dia tidur. Jadi kalau dia tidur di situ, dia main di situ, dia agak sedikit tenang. Nah, tempat tadi yang Itu tempat situ. ya di situ, sekitar situ. Ketika udah malam banget, udah waktunya tidur baru kita bawa gitu. Nah, yang penting ketika dia bangun harus ada kita untuk menemani dia. Berarti dia tidur sendiri? Biasanya kan ditidur sama kakak gitu, bisa dibawa di satu ruangan sih. Cuman kadang-kadang kan kalau dia masih tidur kita tinggal. Nah ini dia nggak mau, takutnya nanti teriak-teriak kayaknya. Ya mudah-mudahan sih keadaan ini tetap baik ya. Baik ya. Gitu. Dan sekarang udah mulai ceria lagi. Yang alhamdulillah itu turunnya itu, jatuhnya itu kan istri yang lihat. Jadi kalau
ke begini, saya nggak tahu ya kayak gini atau begini. Tapi jatuhnya tuh kayak orang lagi sujud. Jadi begitu di lantai itu baju, iya baju bekas dia yang pakai itu dilempar sama mbaknya kan ke bawah tuh tempat naruh baju. Nah nggak masuk ke keranjang, jatuhlah di lantai itu. Begitu jatuh itu kepala itu yang sebelah kanan itu terlindungi sama baju itu. Pas banget. Masih itu ya, makanya pertolongan Allah tuh. Untung tuh ya, Ya, alhamdulillah. mau apapun yang terjadi Ayu Iya. tetap bilang alhamdulillah masih Benar. untung. Betul. Oke, berarti ada perubahan nggak? Perubahan pengawasan untuk Zio sekarang ini? Ya, pasti ada. Saya udah bilang sama Teteh yang kerja, Teh, saya nggak tahu harus ngomong apa sama Teteh. Cuman saya minta kalau Teteh ada waktu yang mungkin lebih, mungkin Diki minta maaf waktu santainya Diki minta tolong untuk bisa merhatiin Zio. Kalau saya bisa ada di rumah, ya mungkin saya bisa untuk bantu istri untuk itu jaga dia. Tapi ketika kita atau istriku lagi, ya mohon maaf 3 bulan itu kan lagi mual-mual banget ya, lagi muntah. Dianya lagi lagi lemes atau apa, tolong bantu ya Teh untuk bisa ini. Ya sekali lagi nggak mau mengandalkan manusia, tapi cobalah kita kerjasama untuk bisa ngatur gimana caranya Zio sama Xavier tetap bisa diawasin gitu kayak gitu. Ya. Kalau seandainya saya minta satu kata menggambarkan Zio dengan kekuatan dia, semangatnya dia, satu kata itu apa untuk Zio? Cintaku. Semangat untuk Zio pastinya, dan Ricky berserta istri tetap semangat terus. Karena Zio juga sampai takut dalam ruangan itu kan, yang penting tidurnya gitu. Sama kayak lo zaman dulu. Dia kalau takut ke pos satpam dia lebih berani. Jadi kalau pagi lebih dijemput di situ. Apa percaya? Apa percaya aku gitu dulu? Siapa manggilnya? Apa? Oh, Papa. Oke ya pemirsa, saya mau baca-baca skrip film saya dulu ya. Bukan, lo mau makan nasi sama warteg udah Oh, iya, tahu gue. oke. Tetap di Brownies obrolan manis. Hei.